Saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Saudara, untuk mengatasi kesulitan saat kita berkholwat, kita berlatih berkholwat, seperti kita telah ungkapkan pada awal penyampaian kita, kholwat itu adalah suatu ikhtiar untuk menundukkan pikiran kita sendiri, ya. Dan ikhtiar ini atau usaha ini tidak dapat dilakukan dengan bantuan orang lain sama sekalipun. Hanya dapat dilakukan oleh diri kita sendiri, bahasa akalnya diri kita. Oleh karena itu pula, hanya kita sendiri inilah yang dapat mengatasi kesulitan yang dialami itu. Sedangkan guru ataupun mursyid ataupun buku petunjuk ataupun teman, saudara yang lebih mengerti, itu hanya dapat membantu dalam bentuk petunjuk, ya, yang sebenarnya tergantung kepada diri kita sendiri untuk dipergunakan atau tidak. Jadi suatu kendaraan, suatu jalan. Nah, jadi latihan kholwat ini memerlukan lebih banyak ketenangan daripada berbagai latihan fisik-fisik ataupun upaya yang mempelajari sesuatu ilmu atau ilmu kepengetahuan, ya. Maka kunci keberhasilan latihan kholwat ini itu ada pada ketekunan, ada pada keuletan. Nah, dan ini pun sebenarnya juga tergantung pada diri kita sendiri. Ini bahasa akal, ya, diri kita ini, diri kita sendiri bahasa akal. Ikhtiar kita dileburkan kepada la haula wala quwata illa billah, kepada Allah. Nah, jadi banyak kesulitan-kesulitan memang, diantara lainnya, ya, kesulitan-kesulitannya yang pertama, pikiran makin menjadi liar, tidak terkendali. Nah, mengalami hal ini umumnya kita ini menjadikan pikiran ini sangat sulit dan memutuskan untuk menyerah saja dan beranggapan kita ini tidak berbakat untuk meditasi. Nah, jadi kita belum memahami bahwa sebenarnya pikiran itu memang liar. Bila melalui berlatih kholwat ini seolah-olah menjadi makin liar, itu memang ujian. Nah, itu memang disebabkannya karena kita itu sebelumnya tidak pernah memperhatikan, mengarahkan pikiran kita kepada suatu objek tertentu. Suatu objek, kita belum pernah melatih itu. Nah, sehingga begitu kita memulai memperhatikan gerak-gerik pikiran, kita memulai itu keliaran pikiran itu, kita itu sering seolah-olah menjadi liar pikiran itu. Jadi seolah-olah kita itu terpaku kepada pikiran itu, karena kita itu belum pernah berlatih untuk memfokuskan pada satu objek. Kemudian kita ini belum berlatih dan gampang menyerah, belum berlatih untuk meleburkan kesadaran itu kepada nur. Jadi ketika berniat atau sebelum melakukan pekerjaan atau sebelum melakukan ikhtiar, niatnya itu lebur, bukan niat kita di situ. Niatnya itu akunya kepada Allah, akunya kepada nur. Jadi niat kita itu melebur kepada nur. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu, ingatlah selalu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau kita paham ke diri, tarik paham ke diri, itu kita harus mengetahui, memahami, meleburkan keakuan itu. Jadi kita leburkan keakuan kita kepada keakuannya Allah. Nah, kita leburkan keakuan kita kepada keakuannya Muhammad, kemudian keakuannya Muhammad lebur kepada keakuannya Allah. Nah, yang penting kita paham bahwa bukan kita yang berjalan selama kholwat, bukan kita yang berjalan untuk usul, bukan kita berjalan untuk menggapai namanya maharuang atau hening atau diam di dalam paham atau ma'rifat atau usul atau liko atau apalah, banyak bahasa-bahasa yang di dunia ini banyak. Jadi itu perlu diingat kuncinya itu. Jangan pernah kita ini melupakan bahwa niat, sebenar-benarnya niat itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang punya kehendak itu. Allah Ta'ala sendiri yang membuat kita untuk berikhtiar. Allah Ta'ala sendiri yang membuat kita berkehendak untuk berkholwat. Allah Ta'ala sendiri yang membuat kita untuk duduk di dalam ilmu-ilmu ma'rifat. Dan Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankan kita untuk menemui dirinya sendiri. Jadi kitanya di situ mati. Kitanya di situ, bahasa-bahasa kita itu melebur, saudara-saudara. Karena banyaknya orang yang gagal di sini karena itu
dia merasa dia yang berjalan. Kemudian ketika pikirannya liar ke sana kemari, ya, itu dia menyerah. Dia menyerah. Dia bahkan mengira bahwa ketika pikiran saya ke sana kemari, ya, saya liar, pikiran saya liar, saya berhenti aja, saya tidak cocok. Di situ biasanya, saudara-saudara. Maka inilah yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah inilah yang menjadi hijab. Maka saudara-saudara, biarkanlah, biarkanlah pikiran-pikiran itu bebas ke sana kemari, jangan dipaksa. Yang penting kesadaran kita itu kepada Nur Muhammad. Jadi jangan kita kekang pikiran itu, jangan paksa untuk hilang. Semakin kita paksa untuk hilang, itu akan terus datang, itu akan terus liar, seperti kuda liar. Ya, untuk kuda liar itu pertama sekali diikat pada sebuah tiang, dia itu berputar-putar, saudara. Ganas sekali putar-putarnya kuda liar itu, berusaha untuk melepas diri dari ikatan itu. Nah, itu pikiran itu seperti kuda liar itu. Jadi untuk mengatasi kesulitan ini, langkah-langkah yang dapat diambil itu adalah menyadari pikiran itu. Dengan memberikan komentar itu, pikiran-pikiran itu, pikiran kacau, pikiran melantur, pikiran-pikiran apapun itu, komentar kita dalam batin itu, pokoknya itu adalah Nur Muhammad. Entah itu mau diperjalankan melihat cahaya, entah itu apa ya, di dalam alam kasyaf khoyal, kasyaf hisi, itu batinkanlah bahwa itu adalah Nur Muhammad. Yang menyaksikan itu juga adalah Nur Muhammad, bukan kita. Jadi yang menyaksikan objek meditasi, objek-objek liar itu, pikiran-pikiran itu, ketika kita fokus di napas yang keluar masuk itu adalah Nur Muhammad. Yang menyaksikan napas juga adalah Nur Muhammad. Pikiran yang ada juga adalah Nur Muhammad. Jadi kita tidak merasa bahwa itu adalah pikiran liar. Cukup dinikmati, ditonton, pikiran itu diperhatikan dulu, ditonton dahulu seperti bioskop. Nanti itu agak melemah itu, agak melemah pikirannya itu kan tidak abadi, itu akan hilang. Baru kita kembali lagi kepada di sini kesadaran naik turun napas itu, tapi bukan napas yang dilihat, tapi Nur Muhammad. Jangan anggap itu napas, Nur Muhammad. Nah, kemudian orang-orang juga banyak yang menderita pusing. Ya, ketika setelah membuka mata yang pertama-pertama belajar, sehingga ketika untuk berlatih selanjutnya atau seterusnya, itu dia tidak mau ataupun malas. Sebenarnya hal ini tidak terjadi apa-apa, tidak apa-apa sebenarnya. Akan tetapi ketika kita tekun, ya, lama-lama pikiran-pikiran itu akan tenang, akan lenyap, lebur kepada naik turun Nur Muhammad. Tapi kalau kita berhenti di tengah jalan, itu nanti mau memulai lagi, berhenti, kita sudah memulai 3 hari, kita berhenti, kemudian 5 harinya mulai lagi, itu akan terus berkelana terus itu pikiran. Tapi kalau kita ini konsisten, ulet, tekun, terus-terus, itu akan lama-kelamaan hilang. Dan itu akan terkendali, saudara. Maka hal itu memang terjadi secara otomatis. Sudah begitu hukum sunnatullah lah. Sudah begitu ujian-ujian lahirnya, ujian batinnya. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Disinilah banyak orang-orang yang malas, ya, sebenarnya. Padahal ketika kita itu mau melakukan itu, pembuluh-pembuluh darah, oksigen itu yang masuk ke otak itu betul-betul luar biasa ya. Kalau kita melihat manfaatnya, tapi kita tidak lihat manfaatnya itu. Akan tetapi jalan lurus terus, jalannya pun kita diperjalankan, bukan kita yang berjalan. Memang ketika kita itu lama menutup mata, berdiam diri, duduk tegap, ya, perhatikan itu napas, baru buka mata itu rasanya pusing. Itu memang begitu, karena pembuluh darah oksigen itu kayak kurang masuknya. Tapi ketika lama-kelamaan itu akan normal, menyesuaikan diri. Itu untuk menyesuaikan diri, kemudian mensuplai lagi darah sesuai dengan kebutuhannya. Cuma banyak orang-orang di sini yang menyerah. Ketika buka matanya, ya, kemudian pusing, ataupun tiba-tiba yang dahulunya normal, tiba-tiba ada penyakit. Itu jangan, itu justru penyembuhan di situ, pembersihan di situ malah. Justru dengan semakin kita sering berlatih, maka lama-kelamaan otak kita ini akan terbiasa dengan suplai oksigen itu yang lebih sedikit tadi, dengan pembuluh darah ke otak.
sudah makin biasa beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang berubah-ubah itu, maka rasa pusing itu nanti tidak akan lagi dialami. Nah, rasa mengantuk, rasa pusing itu tidak akan lagi dialami suatu saat nanti. Kemudian ada juga orang merasa terapung-apung atau bergoyang ketika khalwat, ya, tidak menentu bergoyang. Ini. Perasaan ini sebenarnya timbul itu karena perhatian titik fokus kita yang kurang kepada objek meditasi ke naik turun napas itu. Sehingga pikiran kita itu, ya, mendapat kesempatan kelana ke sana kemari. Alam bawah sadar juga kita merespon. Dan ini juga tahap pembersihan sih. Kemudian itu kita merasa mengapung-apung, mengembang, goyang-goyang, ya. Nah, seperti ini, begini-begini. Nah, maka untuk mengatasinya, kita harus kembali ke objek semula. Nah, di ujung hidung ini. Nah, Nur Muhammad, saksikan lagi. Nur Muhammad yang menyaksikan, Nur Muhammad yang disaksikan. Kembali kepada objek. Jadi untuk berlatih khalwat itu, ya, Nur Muhammad itu untuk memperoleh diam dalam paham. Jadi kita pusatkan kepada sentuhan napas itu, ya, di hidung itu, di ujung hidung itu. Jadi kemudian napas itu jangan diatur napasnya, biarkan keluar, masuk, naik, turun dengan sendirinya. Dibiarkan saja secara alami, wajar, secara alami. Jangan dipaksa, jangan tiba-tiba meditasi. Nah, jangan. Kecuali pada saat sebelum meditasi menutup mata, itu kita hisap napas, tahan napas 7 kali. Tapi ketika bermulai meditasi, sudah posisi tangan begini, jangan gerak-gerak. Jangan sengaja, jangan garuk-garuk dan sebagainya, jangan. Fokuskan saja ke napas itu. Naik turun napas. Naik turun napas. Yang penting jangan melihat ini naik turun ini adalah napas, tapi Nur Muhammad. Dan yang menyaksikan napas ini melalui rasa kesadaran adalah Nur Muhammad juga. Nah, inilah juga termasuk mematikan diri sebelum mati. Jadi merasa kita tidak punya diri. Nah, maka saking husuknya kepada Nur Muhammad, ya, lupa kepada raganya sendiri. Tidak merasa punya raga, hilang jasmaninya, sirna alam dunia. Nah, berada seperti di alam batin. Tapi dalam kesadarannya ya Nur Muhammad yang menyadari, bukan kita. Nah, jadi ketika begitu pun juga dengan sholat. Ketika dalam rohaninya sholat, ya, ketika dalam mi'rajnya itu tidak ada niatnya di situ, tidak ada betul-betul untuk dia yang sholat, tidak ada niat-niatnya betul-betul dia yang bertemu dengan Allah, tidak ada. Dia meleburkan Nur Muhammad. Nah, jadi perlu diketahui lagi, kemudian sepanjang kita sebelum memulai khalwat, kesucian kita juga dijaga. Bagusnya, mulai istinjanya baguskan, wuduknya perbaguskan. Tapi kalau tidak mau istinja, tidak mau perbaiki istinjanya, tidak mau wudhu, ya silakan saja khalwat, bebas. Khalwat ini untuk semua keyakinan apapun bisa. Sebenarnya keyakinan apapun, kita itu berkerucut begini. Tanpa apapun syariat kalian, begitu ceritanya. Nah, jadi untuk khalwat ini betul-betul dipusatkan. Ya. Itu bahasa akal itu, kita yang memusatkan, kita yang ini dan sebagainya, itu bahasa akal. Tapi ini leburkan. Kehendak itu leburkan kepada kehendaknya Allah. Jangan kemana-mana. Nah, inilah hidayah Allah. Ya. Inilah hidayahnya Allah. Diperjalankannya untuk menduduki dalam keadaan khalwat itu. Itu suatu perkara-perkara yang indah, saudara-saudara. Ini adalah nikmat Allah yang tidak batas, yang diperkenalkan oleh hambanya. Jadi kuncinya daripada khalwat ini, ya, bukan daripada ritualnya kita duduk begini, enggak. Karena ini khalwat orang awam. Khalwat yang kita baru belajar ini duduk-duduk bersepi-sepi. Tapi kalau orang khawas itu sudah khalwatnya sambil berbicara, khalwatnya sambil bekerja, khalwatnya sambil makan, khalwatnya sambil di dalam WC bahkan. Nah, inilah ketika 24 jam terjadi, inilah yang dinamakan sholatul daim. Sholatul daim itu sholat yang secara terus-menerus, bahkan di dalam WC dan sebagainya sadar. Nah, sadar dia di dalam kesadaran itu secara terus-menerus. Nah, jadi penghalang kita ini dalam berkhalwat ini adalah iblis. Iblis ini tidak kita benci memang, tapi Allah Ta'ala ketika sudah syariat itu menjadi petunjuk buat kita, jangan ikuti iblis.
Iblis itu pikiran kita ini yang ada dalam diri ini. Di dalam diri ini yang selalu menghalang-halangi itu. Memang tugasnya di situ. Kita fokus saja peleburan kepada Nur Muhammad itu. Ya, karena iblis, malaikat, kita semuanya itu lebur dalam Nur Muhammad sebenarnya. Bagian daripada Nur Muhammad itu sendiri. Cuma ada tugasnya masing-masing ketika sudah bersyariat. Ketika sudah di alam nyata ini, di alam lil syahada ini, di alam kenyataan ini, di alam persaksian ini. Jangan ikuti itu, karena memang aktor kita, aktornya iblis beda. Jangan kita mau jadi iblis. Begitu juga dengan iblis. Jangan mau jadi manusia, karena tugasnya aktornya iblis beda, aktornya malaikat ya beda, aktornya kita beda. Jadi aktornya kita ini bagaimana mengembalikan Nur Muhammad kepada Nur Allah. Bagaimana meleburkan diri kita ini kepada Nur Muhammad melebur kepada Allah. Nah, seperti itu. Maka jika ingin menemui yang hidup, harus betul-betul datangi jalannya itu. Datangi jalannya ini dengan kedua lubang hidung ini. Datangi itu. Keluar masuknya, naik turunnya napas itu. Ya. Masuknya napas, ya, itu memasukkan diri jasmani ke dalam diri rohani. Keluarnya napas mengeluarkan diri rohani kepada diri jasmani. Masukkan malam kepada siang, masukkan siang ke dalam malam. Ya. Keluarkan yang di dalam, kedalamkan yang di luar. Nah, datangkanlah yang mati kepada yang hidup, dan datangkanlah yang hidup kepada yang mati. Maka engkau akan meraih kebahagiaan yang sejati. Engkau akan merasakan nikmat yang tiada tarah. Nah, jadi seandainya sudah merasa, ya, dan tiada merasa lagi, merasa tiada merasa, ya, di dalam kesadaran nur itu, jika sudah merasa di situ, tidak ada wujud kita habis betul-betul melebur kepada Nur Muhammad. Disitulah kesadaran yang akan membawa ingatan kepada diri aku yang sejati. Diri akunya Allah yang sejati. Disitulah akan terzohirnya dan batinnya Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi mungkin seperti itu, tahap-tahap sedikit ya. Mudah-mudahan jangan lupa untuk kesadaran terus-menerus itu. Ikhtiar total kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kehendaknya dalam kehendaknya Allah Ta'ala, leburnya dalam kehendak. Meskipun misal kita mau kehendak ke sana kemari, leburkan kepada kehendaknya nur. Jadi itu tidak terhitung adalah nafsu, tapi nafsunya kita melebur kepada kehendaknya nur. Ya, mungkin begitu saudara-saudara. Kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.